Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gaisan Algis Alifah Ramadhan dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin menyampaikan pidato yang bertemakan penurunan nilai moral di lingkungan masyarakat sekolah. Yang terhormat Ibu Siti Wasitoh selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya yang membuat saya sehat sekarang ini dan bisa menyampaikan teks pidato ini. Selawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, dan semoga kita menjadi pengikut yang mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kebanyakan orang mengatakan intelektualitaslah yang membuat seorang ilmuwan hebat. Mereka salah. Yang membuat mereka hebat adalah karakter. Karakter juga akan menjadikan kita sebagai siswa yang memiliki nilai tambah. Ingat bahwa karakter itu tidak bisa diwariskan, dibeli, apalagi ditukar. Karakter itu harus dibangun dan dikembangkan dalam pribadi masing-masing. Saat ini, bukan hanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, tapi krisis kejujuran dan kedisiplinan. Kedisiplinan adalah hal utama untuk mencapai kesuksesan. Disiplin memang hanya kata yang sederhana, tetapi untuk penerapannya dalam keseharian sangat sulit. Coba bayangkan jika sistem tubuh kita tidak disiplin sesuai fungsi kerjanya. Pasti akan berantakan, bukan? Seperti itulah kehidupan kita jika tidak membangun sikap disiplin. Adapun salah satu tujuan pemerintah mencanangkan pendidikan yang bermoral, yaitu agar siswa sebagai penerus bangsa memiliki moral berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan bersahabat. Hadirin sekalian, dalam upaya merealisasikan pendidikan karakter yang berlangsung secara nyata, bukan hanya wacana, dibutuhkan 3 komponen pendukung, yaitu keluarga, guru, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter di sekolah tidak semata-mata pembelajaran pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Misalnya, penanaman moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai estetika, dan budi pekerti yang luhur. Namun yang terpenting adalah penerapannya di kehidupan sehari-hari. Saya akan mengambil contoh perilaku siswa yang kurang bermoral di sekolah. Misalnya, bertengkar, memalak, tidak memberikan salam ketika bertemu guru, mencuri, membuang sampah sembarangan, mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar, dan masih banyak lagi. Dari beberapa contoh tersebut, membuktikan karakter kita belum sesuai dengan karakter pribadi bangsa. Bagaimana tidak, untuk urusan membina hubungan yang baik kepada sesama manusia, memperbaiki sikap dan perilaku diri sendiri saja kita belum mampu. Apakah kita mau dikatakan sebagai bangsa yang katanya beradab dan berpendidikan tinggi, tetapi dalam kenyataannya moral kita justru memalukan di mata bangsa lain? Menurut saya, bukan hanya pengguna narkoba yang perlu direhabilitasi, tetapi juga karakter bangsa yang semakin merosot. Teman-teman semuanya, sebagai anak muda penerus bangsa, tidakkah kita malu jika moral bangsa kita hancur? Jika moral bangsa sudah hancur, maka hancur jugalah negara ini. Jadi, baik tidaknya moral bangsa ini tergantung pada kita semua, terutama generasi muda di era sekarang ini. Mengapa para remaja saat ini
mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kita. Setelah diteliti, ternyata pemuda atau remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai ksatria. Hal ini disebabkan lemahnya pendidikan karakter yang mereka dapatkan baik di sekolah maupun di rumah. Lebih dari itu, di sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang mengejar hasil berupa nilai daripada mendidik anak agar mempunyai karakter yang baik dan mulia. Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila di pendidikan negara tersebut maju, disertai pengelolaan SDM dan SDA yang baik untuk kesejahteraan warganya. Begitu pula dengan bangsa Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan bersama oleh berbagai pihak demi memajukan pendidikan Indonesia. Namun demikian, membekali generasi masa depan dengan pendidikan sekolah yang tinggi saja tidaklah cukup untuk melanjutkan dan memajukan kehidupan bangsa kita. Mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang akan membentuk generasi penerus bangsa ini menjadi pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab penuh. Dan dengan modal pendidikan moral, diharapkan akan membentuk generasi yang dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan bangsa ini. Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi akan menjadi tiang dan pondasi keutuhan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, sekolah merupakan lingkungan yang baik untuk mengembangkan moral anak. Di sekolah, kita dididik agar menjadi anak yang disiplin dan berbudi luhur. Namun, semua itu belum terwujud jika tanpa disadari oleh hati dan keinginan yang kuat. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil. Misalnya, belajar disiplin dengan cara berangkat ke sekolah lebih pagi. Belajar sopan santun dengan menghormati orang tua atau guru. Semua itu harus dibiasakan, lalu akan menjadi sebuah kebiasaan dan pada akhirnya menjadi sebuah kebudayaan. Pada dasarnya, setiap anak lahir sebagai pembelajar dan tumbuh sebagai pembelajar. Di sekolah, kita mulai mengenal struktur dan berbagai macam peraturan. Struktur dan berbagai macam peraturan tersebut dapat mengarahkan kita untuk terus belajar atau sebaliknya. Cara meningkatkan semangat belajar merupakan PR bagi kita semua. Terutama di zaman yang sudah modern ini, budaya asing juga sangat berpengaruh terhadap karakter suatu individu. Maka dari itu, kita jangan mudah terpengaruh oleh karakter orang asing. Pendidikan berkarakter diharapkan mampu mengarahkan setiap anak dalam menyaring informasi yang didapatkan. Pada era globalisasi ini, budaya asing tidak dapat terelakkan lagi. Karakter-karakter dari budaya asing tersebut banyak yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Sehingga anak-anak diharapkan dapat memilah dan memilih karakter mana yang sesuai dan tidak sesuai. Lingkungan serta keluarga sangat berperan penting dalam pendidikan karakter. Keluarga wajib memberikan pengajaran karakter seperti mengambil keputusan dan mengarahkan mana yang harus dipilih dan tidak. Sementara itu, lingkungan sekolah memiliki kewajiban mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik untuk memupuk kesadaran siswa untuk memiliki karakter yang baik. Tenaga pendidik di sekolah bertanggung jawab untuk memberikan tauladan yang baik kepada peserta didik.
Selain mengasah keterampilan, di sekolah siswa-siswi juga diajarkan bagaimana berperilaku yang baik dengan norma-norma sosial yang berlaku di sekolah. Diharapkan, selain mengasah keterampilan di sekolah, siswa-siswi juga diajarkan bagaimana berperilaku yang baik sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Diharapkan selain mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas, siswa-siswi juga memiliki budi pekerti yang luhur. Hadirin yang berbahagia, peran pendidikan sangatlah penting, di mana kita dapat memperbaiki taraf kehidupan kita menjadi lebih baik. Pendidikan merupakan gerbang di mana kita bisa masuk dan memperoleh ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya. Lalu, sekolah sebagai badan resmi pendidikan memiliki tujuan mempertahankan nilai-nilai sosial serta budaya guna untuk membentuk pribadi-pribadi yang berkualitas baik keilmuan serta perilakunya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan setelah keluarga. Pendidikan yang diajarkan dalam keluarga saja tidaklah cukup. Oleh karenanya, sekolah hadir untuk menyempurnakan pendidikan seseorang anak setelah mereka mendapatkan didikan orang tuanya. Di sekolah, anak-anak akan belajar bagaimana berinteraksi dengan teman-temannya yang mungkin tidak dilakukan ketika sedang di rumah. Sekolah juga menghadirkan insan-insan pendidik yang tulus mengajarkan peserta didik akan ilmu pengetahuan baik umum maupun keagamaan. Hadirin sekalian, ingat kata Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara pernah berkata, membangun budaya agar siswa selalu siap dengan perubahan yang semakin kompetitif, yang artinya diperlukan sikap yang berkomitmen dan disiplin terhadap pelaksanaan pendidikan karakter itu sendiri. Dan semua ini dapat dimulai dari diri kita sendiri sebagai siswa. Jadi, kedisiplinan dan kejujuran sangat diperlukan demi tercapainya tujuan pendidikan yang berkarakter. Semoga pendidikan sebagai jembatan emas masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia, dapat segera direhabilitasi. Demikianlah pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik tutur kata maupun perilaku. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.